warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Resti dari kelas Manajemen 23-2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam berperilaku bisnis. Perilaku bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nilai moral merupakan landasan perilaku bagi seseorang, sehingga seseorang akan bertindak sesuai etika atau tidak sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang diyakininya. Dalam beberapa hal, etika moral sering dianggap memiliki kedudukan yang sejajar, di mana orang yang beretika pasti bermoral, dan orang yang bermoral pasti beretika. Etika perlu dibandingkan dengan ajaran moral, di mana moral adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika merupakan pemikiran kritis dan mengenai ajaran moral. Perilaku bisnis merupakan pemegang kepentingan utama atau stakeholder atau orang yang berkepentingan dalam bisnis. Terdapat 5 jenis kepentingan yang terlihat dalam bisnis, antara lain yaitu 1. Pemilik. Pemilik adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki ide untuk suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi. 2. Karyawan. Karyawan adalah manajer yang berperan sebagai pengelola dan pembuat keputusan penting dalam perusahaan. Karyawan mempunyai tanggung jawab mengelola pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan lainnya dalam mengambil keputusan penting dalam perusahaan. 3. Kreditor. Disebut sebagai salah satu pemegang kepentingan dalam bisnis karena berkaitan dengan perusahaan mendapatkan tambahan dana dari pihak ketiga. 4. Pemasok. Setiap perusahaan membutuhkan bahan baku untuk menjalankan produksi dan menghasilkan produk. 5. Pelanggan. Sebagai pemegang kepentingan karena keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal dari produk perusahaan yang dibeli oleh pelanggan. Salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi dalam bisnis yang beretika adalah nilai keadilan. Keadilan meskipun bersifat relatif merupakan hal yang sangat mendasar dan perlu diatur secara jelas. Mekanisme pencapaiannya. B. Etika perilaku bisnis terhadap produsen dan supplier. 1. Ketika perilaku terhadap produsen. Produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output tertentu secara profesional dan bertanggung jawab dengan tujuan agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan baik. Motivasi dan etika perilaku produsen sebaiknya didasarkan pada tujuan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memproduksi kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan melakukan efisiensi produk agar tersedia barang-barang kebutuhan utama dengan harga terjangkau lain. Tidak kalah penting bagi produsen dalam berperilaku bisnis, yaitu hendaknya melakukan pemanfaatan teknologi secara bijaksana, memegang teguh etika sehingga mampu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi perkembangan dan pergeseran. 2. Etika perilaku supplier chain merupakan pengelola kegiatan mulai dari penggandaan bahan baku, memproses menjadi barang setengah jadi barang jadi, dan pengiriman barang tersebut ke rantai distribusi atau Heiser dan Rider 1999. Beberapa pemasok yang mengabaikan faktor etika akan melakukan tindakan-tindakan kelangkaan sumber bahan baku dan biasanya berujung pada permintaan kenaikan harga secara sepihak serta ancaman untuk memutuskan kerjasama dengan mitra dengan alasan masih banyak perusahaan lain yang membutuhkan bahan baku. C. Etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide
untuk memulai suatu bisnis dan mengorganisasikan, mengelola, dan mengonsumsi risiko setiap bisnis yang dihadapi, mulai dari pemula bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha dimilikinya, yang artinya tindakan atau kegiatan perusahaan perwujudan dari perilaku pemilik perusahaan itu sendiri.